Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast SMPN 122 Jakarta. Bersama saya Elvira yang akan nemenin kalian ngobrol tentang hari yang bikin semangat anak Indonesia bangkit, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sobat Literasi, tanggal 28 Oktober 1928 jadi hari yang bersejarah bagi bangsa kita loh. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah datang ke Batavia di Kongres Pemuda II atau sekarang Jakarta. Mereka berbeda suku, bahasa, dan daerah, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Nah, Sobat Literasi, di episode spesial Sumpah Pemuda kali ini, aku nggak sendirian loh. Kita kedatangan bintang tamu istimewa yang pastinya inspiratif banget, yaitu Kak Meliana dan Kak Raisya yang akan berbagi tentang makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini. Halo teman-teman literasi. Dan halo Elvira. Halo Kak Mel, Kak Raisya, gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah baik nih ya kak. Iya, alhamdulillah aku baik juga ya, meskipun batuk-batuk dikit tapi masih aman lah ya. Masih buat oke. beraktivitas. Oke, kalau dari Elvira sendiri gimana nih kabarnya? Iya, gimana nih kabar Elvira? Aku juga baik Kak, alhamdulillah. Kak Mel, Kak Raisya, aku mau tanya dong, makna Sumpah Pemuda itu apa sih Kak bagi bangsa Indonesia? Oke, kalau misalkan dari sudut pandang aku sendiri ya Elvira tentang makna dari Sumpah Pemuda di zaman modern ini, bagaimana caranya kita, yaitu generasi muda ya, tetap bersatu untuk kemerdekaan dan tetap berpikir kritis dengan derasnya informasi yang ada saat sekarang ini, dan gimana caranya untuk tetap kita berkarya untuk Indonesia. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau misalnya buat aku ya, makna Sumpah Pemuda itu tentang kesadaran sih. Kesadaran kalau misalnya kita itu nggak hidup sendiri. Jadi kata aku baru benar-benar punya makna misalnya sudah menjadi bagian dari kita. Pemuda zaman dulu pun sadar gitu kalau misalnya tanpa bersatu pun mimpi mereka untuk memerdekakan Indonesia tuh cuma akan menjadi suara kecil yang bakal hilang di tengah kebisingan. Jadi intinya untuk bangsa Indonesia kita, makna Sumpah Pemuda itu tentang persatuan para pemuda sih Elvira. Oh, ternyata dalam banget ya Kak makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Nah, aku mau tanya lagi Kak, kira-kira Sumpah Pemuda itu masih relevan nggak ya di zaman modern sekarang ini? Oke, izinkan aku untuk menjawab ya Elvira. Tadi Elvira sendiri bertanya tentang apakah Sumpah Pemuda itu masih relevan pada zaman sekarang. Kalau misalkan dari sudut pandang aku sendiri, Sumpah Pemuda itu masih sangat relevan banget pada zaman sekarang, yaitu zaman modern. Mungkin kita kilas balik ke zaman dulu. Pada zaman dulu itu para pemuda bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah sekarang tugasnya kita para generasi muda untuk menumbuhkan semangat yang sama untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi teman-teman literasi dan Elvira jangan salah tanggap dulu ya. Memperjuangkan kemerdekaan itu bukan lagi memperjuangkan menggunakan senjata, tetapi memperjuangkan menggunakan teknologi. Nah, seperti teman-teman literasi tahu dan Elvira tahu, kita ini Gen Z ya, yang lahir sekitaran tahun 2010 dan 2011. Nah, Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang bertumbuh di perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, teknologi itu menjadi salah satu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selain teknologi sendiri, kita bisa menggunakan kreativitas yang ada dan kecerdasan teman-teman literasi. Mungkin tantangannya yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, membuat Indonesia tetap maju dan tetap satu. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Raisya? Kalau dari aku bener sih ya kata Kak Amel. Jadi tuh tantangannya tuh bukan perang fisik, tapi gimana tuh kita tetap bisa bersatu di tengah dunia yang serba digital ini. Kalau para pemuda dulu itu mereka punya semangat untuk memerdekakan Indonesia, kita juga harus bisa nih melanjutkan semangat mereka dengan cara lain. Dari cara-cara kecil misalnya kerjasama, kolaboratif dengan teman-teman, lalu juga berkontribusi dengan hal-hal yang positif untuk negara. Jadi masih relevan sih ya untuk zaman kita saat ini. Iya, benar banget, pasti relevan. Masih relevan banget ya. Nah, di Sumpah Pemuda itu ada nggak sih Kak fakta menariknya? Ada banget, kita bahkan udah nyiapin satu fun fact menarik ya Kamil. Iya, benar banget nih. Teman-teman literasi dan Elvira penasaran jadi dengan fun fact yang kita telah sediakan. Mau banget dong ya pasti teman-teman. Apa tuh Kak fun fact-nya? Oke, kita masuk ke fun fact. Jadi fun fact yang telah kita sediakan yaitu, teman-teman tahu gak sih, pada waktu Kongres Pemuda II, yaitu tonggak sejarah pertama Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan loh.
Jadi lagu Indonesia Raya itu pertama kali dikumandangkan tidak seperti sekarang nih teman-teman literasi dan Elvira. Jadi pertama kali dinyanyikan oleh W.R. Supratman yang pencipta lagu Indonesia Sendiri ya Kak, menggunakan biola kecil seperti itu. Nah, Kak Amel, Kak Elvira, dan teman-teman literasi di rumah, yang lebih menarik lagi, waktu itu Indonesia Raya tuh belum boleh dinyanyiin bareng-bareng kayak kita sekarang nih. Jadi cuma dinyanyikan lewat instrumental aja, karena takutnya ketahuan dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pemuda zaman dulu tuh ya, mereka tuh bener-bener semangat nasionalismenya tinggi banget, tapi tetap cerdas cara untuk menyampaikan nasionalisme tersebut. Wah, keren banget ya Kak. Pemuda zaman dulu punya semangat yang besar banget untuk memperjuangkan bangsa mereka. Benar banget. Betul banget, kita nggak boleh kalah ya teman-teman literasi di rumah, harus bisa melanjutkan semangat para pemuda zaman dulu. Nah, Kamil, Kak Raisya, ada nggak nih pesan-kesan atau mungkin motivasi untuk teman-teman literasi yang sedang menonton? Oke, mungkin tambahan dari aku yaitu motivasi untuk teman-teman literasi yang sedang nonton menggunakan layar HP ya. Jadi tambahan dari aku cuma mau bilang, jangan remehin kekuatan kecil yang kalian punya, karena dari satu buku yang kalian baca, dari satu ide yang kalian pikirkan, dan dari satu konten kreatif atau positif yang kalian bagikan, itu sudah menjadi bagian dari tonggak sejarah Sumpah Pemuda. Kalau misalnya dari aku, generasi sekarang alias generasi kita itu benar-benar potensial semua sih ya, Kak Amel, Kak Elvira. Setiap orang, tapi setiap orang di generasi kita tuh selalu merasa tuh kecil, padahal tuh sebenarnya semua orang itu tuh mereka punya waktu sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya sobat literasi yang lagi nonton ini rasa kecil, kalian harus lawan dulu tuh rasa insecure, rasa malas kalian, karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat untuk sukses, tapi seberapa tulus kamu jalanin proses tersebut. Kadang hal yang paling berani yang bisa kita lakuin itu bukan jadi yang paling hebat nih teman-teman, tapi tetap punya arah waktu dunia itu nyuruh kita untuk ikutin arusnya aja. Karena kalau misalnya perubahan besar itu dimulai dari orang yang berani ngambil satu langkah kecil duluan. Terima kasih Kak Amel, Kak Raisya untuk motivasinya. Wah, nggak kerasa nih, obrolan kita udah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak Kak Amel dan Kak Raisya yang sudah berbagi cerita dan semangatnya. Nah, teman-teman sobat literasi, dari Sumpah Pemuda, kita belajar bahwa semangat perjuangan dan persatuan menjadi kunci untuk kemajuan bangsa. Walaupun zaman sudah berubah, semangat itu harus tetap terjaga lewat belajar, berkarya, dan terus berbuat baik untuk sekolah serta Indonesia tercinta. Sobat literasi, terima kasih juga yang sudah menyaksikan podcast SMPN 122 Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.